bahwasanya tidak usah berebut konsumen, tidak usah berebut pelanggan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, bukan sudah ada yang ngawur ya. Sekali lagi sudah ada yang ngatur. Begitu nanti seperti apa nanti ceritanya kalau saya di pasar sama bareng sama Mas Udin seperti ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Topo di channel YouTube Sapipedia. Teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Hari ini saya sowan ke rumahnya Pak Guntur, ahlinya sapi PO. Kebetulan hari ini saya kencan janjian sama salah satu sahabat saya yaitu Den Jenggot. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng mengenai sapi PO dan juga perkembangan sapi pedetan yang notabene adalah keseharian saya sama Mas Udin Jenggot. Nanti juga ada jenis simetal dan limosin, nanti kita akan jelaskan sedikit juga perkembangannya di pasaran sekarang seperti apa. Begitu ya teman-teman. Silahkan kalau belum subscribe Mas Udin Jenggot di YouTube-nya. Tidak asing lagi, sangat-sangat familiar, terutama sapi-sapi simetal murni. Dan teman-teman, sebagai tambahan informasi, walaupun kita membidik sapi yang berspek sama saya dengan Mas Udin, tapi kita bersaing sehat ya Mas ya. Dan mungkin ini juga bisa dijadikan contoh buat teman-teman pedagang yang lain, bahwasanya tidak usah berebut konsumen, tidak usah berebut pelanggan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, bukan sudah ada yang ngawur ya. Sekali lagi sudah ada yang ngatur. Begitu nanti seperti apa nanti ceritanya kalau saya di pasar sama bareng sama Mas Udin seperti ini tadi. Mas Udin nawar sapi dengan angka sekian, kemudian saya tambahin sedikit, akhirnya dikasihkan ke saya sapinya. Sudah biasa seperti wajar. Terkadang Mas Teguh nawar segini, dikasihnya di bawahnya, itu sudah biasa. Oke, kita seluk pasar seperti pasar kita sudah paham. Jadi pada intinya kita kalau jual beli, pertama yang penting kita jujur, amanah. Sapi sehat kita bilang sehat, kalau nggak sehat jangan dijual ke pelanggan. Karena apa artinya? Doa orang yang membeli kalau ketika terkecewakan itu nanti dijabai. Pertama itu sangat mujarab ya Mas. Nah, kedua kita memang sama penjual. Kalau Pak Guntur sapi PO, Mas Teguh di Sapipedia-nya mungkin sudah tidak asing, betina oke, jantan oke. Sama kita yang jual itu sama, cuman kadang harganya berbeda dengan di tempat saya. Kita silaturahmi seperti ini. Kemarin saya silaturahmi ke tempat Haji Rudi, mungkin tidak asing lagi. Kemarin saya ketika kirim ke daerah Bolai, saya silaturahmi ke Mas Didi dengan Lembu Kamandanu. Sekarang saya ke Pak Guntur pada Padepokan SGM, dan saya belum pernah ke Wonogiri Mas Teguh. Mungkin lain waktu baru saya. Siap Pak Guntur. Nah, mungkin itu aja jadwalnya. Nanti kalau saya ngirim ke daerah sana, pasti ada silaturahmi. Hari ini saya pulang di Prambanan, mampir. Mas Teguh memberikan sedikit informasi bahwa Pak Guntur itu dekat dengan pasar Prambanan. Akhirnya saya janjian ke sini. Betul nggak Mas Teguh? Betul. Nah, mungkin ada yang sampaikan lagi Mas Teguh. Jadi gini ya, teman-teman, ini sebagai mungkin sedikit motivasi juga, bahwasanya sekarang kan pasaran sapi itu sudah meluas karena adanya online ya Mas ya. Kita bisa pasarkan lewat YouTube, lewat kanal-kanal sosial media yang lain. Jadi bahkan gini, ada tetangga saya yang beli sapi dari Mas Udin, dan mungkin juga ada tetangganya Mas Udin yang beli sapi ke tempat saya. Itu kan kalau di logika kurang masuk akal ya. Sedangkan tetangga saya beli sapi ke saya seharusnya kan lebih dekat. Kenapa beli ke Mas Udin? Tetangga Mas Udin beli sapi ke Mas Udin seharusnya lebih dekat. Kenapa beli ke saya? Ya itu tadi, rezeki masing-masing. Rezeki masing-masing. Tidak mungkin salah kamar, tidak mungkin salah alamat.
sekedar ngejar apa? Saya ngejar rupiah. Wah, saya langsung belanja ke pasar Kebumen, langsung bawa pulang, jualin aja bisa. Di sini ya Pak, tapi saya pampang aja. Saya yakin banyak yang beli. Kalau saya memang kejar itu Mas, jaga nama, jadi kualitas. Memang mungkin yuk Mas Teguh pedagang, Pak Udin pedagang, dan Mas Teguh sendiri juga sering beli PO. Harga memang beda, Mas Teguh sama saya pasti beda. Semua pedagang pasti beda-beda. Tapi persaingan dagang lah kita yang penting sehat. Betul. Dagang itu kalau namanya di pasar ya ini harga sekian ya terserah monggo kan itu. Yang penting kita masih saudara. Jadi ketika pembeli dari tempat Pak Guntur, saya yakin juga dari Mas Teguh, kalau ada kendala kita siap ya. Jadi untuk pemeliharaan sapi pedatan kan biasanya butuh adaptasi. Kadang 1 atau 2 hari belum mau makan, kadang belum mau comboran. Itu coba ditunggu 1 minggu maksimal. Ya, itu pasti. Nah, itu pertama adaptasi tempatnya. Kedua pola makan. Terkadang makan di tempat sini jerami, di tempat sampean pembeli misalkan kasih rumput, itu juga butuh waktu untuk melatih itu. Dan comboran juga terkadang berbeda porsinya, beda makanannya, itu butuh waktu. Nah, jadi jangan khawatir ketika sapi pembelian dari Mas Teguh, Pak Guntur, tempat saya, insya Allah adaptasinya maksimal 1 minggu. Dipantau terus ya. Ya. Nanti kan Pak Guntur sama PO juga seperti itu. Oh begitu, PO juga Pak PO Guntur juga. Kalau saya sih dari sana memang saya latih porsi makan di Kebumen seperti ini, saya terapkan di sini paling 1 hari. Terus dikurangi terus saya samakan dengan padepokan makannya. Nanti begitu kirim udah sampai sana itu langsung alhamdulillah langsung terlatih makan seperti ini Pak Guntur. Ya monggo sip. Betul. Saya sedikit menambahkan ya teman-teman. Jadi gini, teman-teman terutama konsumen Sapipedia, Pak Guntur Ploneskier dan Mas Udin Jenggot, tidak perlu khawatir ketika membeli sapi dari kita bertiga terutama, dan mungkin juga dari supplier atau pedagang yang lain. Karena zaman sekarang itu orang berdagang itu sudah zamannya dunia maya. Kita bersaing sehat dan kita berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik. Siapa yang kalah dalam bersaing yang terbaik, mungkin itu bukan kalah ini masalah barangnya, tapi kalah pelayanannya. Saya yakin Mas ya. Betul. Saya sama teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Tengah, sama Mas Udin, sapinya itu mirip-mirip ya Mas. Cuman perbedaan kualitas mungkin ada sedikit berbeda. Mungkin misalnya Mas Udin fokusnya ke simental, saya fokusnya ke limosin begitu. Tapi sapinya ya itu aja lah. Siapa yang memberikan pelayanan yang terbaik, mungkin dialah yang dipilih konsumen. Betul. Dan gini teman-teman, kalau saya pribadi, ini saya ngomongin saya pribadi, saya itu menggaransi sapi ya. Jadi teman-teman misalnya beli sapi di Sapipedia, selama 10 hari dihitung dari waktu nyampe pertama kali di kandangnya sampean, di kandang konsumen, selama 10 hari sapi ada apa-apa, silahkan dikembalikan, uang kembali 100%, atau diganti sapi yang baru. Mungkin Mas Udin juga berani menggaransi seperti itu. Iya. Jadi kita emang berlomba-lomba ngasih yang terbaik, bukan buat petani dan konsumen ya Mas ya. Betul. Jadi kita kan jual sapi kan melihat media sosial. Orang sekarang misalkan ada cacat secara cacat secara jual belinya, orang akan menilai. Tidak jarang Mas Teguh, orang yang beli di tempat saya itu curhat. Beli di tempat mereka seperti ini, tidak sesuai gambar dan videonya. Pengambilan video jaraknya terlalu dekat. Sapi yang terlalu kelihatan video besar ketika sampai kecil. Nah, itu tidak jarang ke saya itu berkomunikasi seperti itu. Curhat ya? Nah, curhat. Dan alhamdulillah ketika beli di tempat saya orangnya benar-benar alhamdulillah Mas, orang tua saya yang dibelikan puas. Padahal pembelinya itu orangnya di Jakarta dan dia membelikan orang tuanya. Seperti yang saya terapkan kan Pak Wim, Mas Teguh kan, seandainya saya itu buru rupiah ya seperti tadi, saya bisa ngambil dari pasar, jual tos itu, tapi ya cuman grafiknya nanti cuman langsung jatuh. Betul. Kalau saya ini aja lah. Betul Pak. Konsisten ya Pak ya. Ya konsisten gitu aja. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi
memang kita, terutama kita ya, dan mungkin sekali lagi banyak supplier yang lain banyak yang menerapkan prinsip seperti yang saya, Pak Guntur dan Mas Udin terapkan, yaitu kita itu mengutamakan kualitas. Kalau emang bagus ya kita bilang bagus, kalau emang standar kita bilang standar, biar konsumen itu tahu. Kadang kan banyak Mas ya, ini sapinya super biar cepat laku, ini padahal kualitasnya standar. Betul. Saya sebenarnya itu kalau melihat beberapa orang yang posting seperti itu, calon monster, calon apa padahal speknya itu nggak masuk di judulnya dengan sapinya yang dia jual itu nggak masuk. Betul. Tapi satu hal lagi Mas Teguh, kalau saya memang jualannya nggak banyak Mas Teguh, saya jualannya sapi paling maksimal di angka 12 atau 13 ekor itu maksimal saya. Karena apa? Saya menjaga kualitas saya. Saya bisa aja beli sapi banyak, tapi untuk menjaga kualitas saya, karena orang brand itu susah Mas Teguh. Menjaga ini ya. Dikenal dengan Mas Udin Simental gitu ya. Katakanlah saya jual sapi super, katakanlah Simental super. Di terapan saya di rumah saya Simental. Orang jual, misalkan saya sembonya seperti ini, tapi jual sapinya ketika sampai kok nggak sesuai dengan identitasnya, itu kan nggak bisa, betul. Menjatuhkan nama sendiri. Dan satu hal lagi Mas Teguh, orang bisa menilai, mungkin dari konten-konten YouTube saya, orang bisa menilai, orang suka atau tidak kan bisa menilai dari komentar-komentarnya seperti apa. Betul. Itu kan menjadikan pemacu. Ketika orang beli, terus komentar, Mas, ini sapinya kok sesuai, alhamdulillah, mudah-mudahan besok beli lagi. Nilai plus. Betul nggak Pak Guntur? Jadi itu gini teman-teman, salah satu sedikit perbedaan saya dengan Mas Udin. Kalau Mas Udin memang dia itu khusus yang super. Kalau saya emang spek sapi apapun insya Allah ada. Yang super ya ada, yang standar ya ada. Betul. Melayani konsumen. Kenapa begitu? Dengan segala tingkatan ya, dengan segala spek dan tingkatan saat itu Mas Teguh, tambahan apa? Di suatu daerah itu masing-masing. Pasarnya masing-masing. Mungkin pasarnya berbeda. Mungkin kalau di tempatnya Mas Teguh itu yang penting piara sapi, nanti untung jual. Betul sekali. Dan gini Pak, terutama gini Pak, kenapa saya bahkan yang standar kualitasnya di bawah super, biasanya di YouTube juga saya jelaskan ini kualitasnya standar. Kenapa saya menyediakan seperti itu? Karena gini Mas, di tempat saya itu masih banyak Mas petani kambing, peternak kambing kemudian pengen punya pedet, dituker. Nah itu kalau saya kasih harga. Kalau saya kasih sapi super Mas, yang pertama dia pemula, baru pertama kali melihara sapi. Kalau langsung melihara yang super riskan sekali. Betul nggak Mas? Betul. Kemudian yang kedua berkaitan dengan anggarannya dia, budgetnya, dananya dia. Kalau kambing misalnya 7 ekor, terus dia suruh nambah uang cash nggak ada, mau nggak mau kan kita kasih sapi dulu. Yang penting senilai harga itu. Kemudian kalau nanti sapinya sudah besar, dijual sudah untung, sambil dia belajar melihara sapi, kemudian baru sapi yang super. Kebanyakan seperti itu Mas Emas. Dan juga ini untuk kenapa? Ya alhamdulillah ya saya lumayan lancar ya Mas dalam market penjualan. Bahkan alhamdulillah 1 bulan terakhir ini bisa mencapai 203 ekor di data saya dalam 1 bulan. Itu gini Pak Guntur, saya itu punya langganan itu kebanyakan orang merantau. Orang merantau Mas. Betul. Jadi dia hampir setiap minggu, bahkan paling lambatnya setiap bulan, 1 bulan lah itu beli sapi 3 ekor 4 ekor Mas. Kebanyakan itu TKW, TKI membelikan sapi di rumah. Betul. Untuk kedua orang tuanya. Tidak jauh berbeda sebenarnya Mas Teguh. Nah, kalau kita memberikan kualitas yang bagus, pelayanan yang bagus, kita omong apa adanya, kan dia ketagihan beli ketika kita Mas. Apalagi saya menggaransi, Mas Udin juga menggaransi. Begitu Mas Udin. Betul. Mungkin ada tambahan Mas Udin. Nah, tidak jauh berbeda sebenarnya Mas Teguh. Saya penjualannya kalau sapi itu boleh dibilang 75% penjualan di luar kota saya. 75%, 25% penjualan di Pasar Pon Ambarawa. Kenapa? Pasar Pon Ambarawa marketnya cukup bagus untuk penjualan sapi super. Kalau kata Mas Teguh ABC asal Baticul, insya Allah saya juga siap. Asal Baticul. Nah, saya juga ABC juga asal Baticul. Jadi ketika orang udah beli dengan harga misalnya katakanlah harga 17, kok ada yang nawar 17, tapi ketika komunikasi pertama saya yang pertama, saya pegang yang pertama. Jadi ketika ada orang
suka dengan sapi yang 1 ekor ini yang simental marbor. Sama ini, selang setengah jam ada orang nanya, sebentar Pak, ini ada orang yang lagi nawar. Penutupnya? Kalau saya prinsipnya banyak teman banyak rezeki. Betul. Gitu aja ya Pak ya. Ya mungkin gini teman-teman, untuk videonya mungkin sekiranya sekian dulu. Mungkin sekali lagi untuk pesan terakhir dari saya pribadi, jangan takut beli online. Nggak usah khawatir, terutama kalau beli ke kami, dan saya yakin juga supplier yang lain, karena sekarang zamannya orang bersaing sehat. Ya Mas ya, betul. Bersaing sehat, dan siapa yang paling bagus melayani konsumen, insya Allah dia yang dipilih konsumen. Betul. Anda percaya, saya amanah. Salam sapi super. Dan untuk penutup, salam dari Sapipedia Wonogiri, grosir sapi bergaransi dan tanpa calo. Begitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.